Hadir pada sore hari ini untuk memperingati Haul Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Sebelumnya kami haturkan dan kami persembahkan penghormatan kami yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Hasan Al-Attas. Begitu pula kepada orang tua kami Habib Abdul Rahman wal Habaib wal Asatid wal Kiai dan para hadirin semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini datang untuk membesarkan syiar agama Allah. Kita pada sore hari ini sama-sama ingin mendapatkan keberkahan daripada aulia Allah. Kita datang pada sore hari ini sama-sama mempunyai keyakinan yang sangat besar sekali kepada wali Allah, kepada khalifatullah, kepada khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwasanya siapakah wali-wali Allah itu. Sebagian ulama mengatakan wali itu ada 3 macam. Yang pertama, wali adalah dia mengetahui sebagai seorang wali dan orang lain pun tahu kalau dia seorang wali. Ini adalah a'la darajah. Ini adalah sangat tinggi darajatnya, karena dia mengetahui dirinya sebagai wali dan orang lain pun tahu kalau dia wali. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang lain tidak tahu kalau dia wali, dan yang kedua, orang lain tidak tahu wali sedangkan dia tahu kalau wali. Yang ketiga ini yang paling berbahaya, saudara. Orang lain tidak tahu wali dan orang itu pula tidak tahu kalau dia wali, saudara-saudara sekalian. Ini yang sangat berbahaya sekali. Orang aulia-aulia Allah tidak mesti dia mengetahui ilmu fikih, tidak mesti dia mengetahui tentang masalah tafsir, tidak perlu dia mengetahui permasalahan gaulul qadim, gaul jadid, gaul masyhur dan lain sebagainya dalam mazhab Syafi'i. Tidak. Yang penting seorang wali adalah tidak jahil akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sebagian ulama mengatakan wali itu, manusia itu dibagi jadi 3. Yang pertama, siapa sih wali itu? Wali itu adalah orang yang zahirnya wal batinnya sama, saudara-saudara sekalian. Ini yang dinamakan wali, saudara. Kalau kita mau tahu lisan dia dengan hatinya sama, saudara. Tidak ada sembunyi, tidak ada menyembunyikan sesuatu. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di wajahnya. Tidak ada menyembunyikan, tidak ada sama sekali sifat nifak, saudara-saudara sekalian. Adapun yang kedua adalah siddiq. Siddiq ini adalah khubruhu khairun min khabarihi. Isi dalamnya lebih bagus daripada zahir madhar yang kita lihat. Kadang-kadang di luar kita tidak lihat dia banyak solat, banyak bertasbih. Setelah masuk ke dalam rumah, saat manusia dalam keadaan terlalai dengan tidurnya, dia bangun malam, dia meminta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini adalah yang paling parah, saudara, yaitu zindik. Man kana khabaruhu khairun min khubrih. Artinya face-nya, mukanya, mabharnya lebih bagus daripada hatinya. Kadang-kadang lihat kepalanya sampai kelir hitam. Kadang-kadang dia pakai pakaian sampai setengah tiang. Tapi di dalamnya penuh dengan hagid, penuh dengan kejelekan-kejelekan, penuh dengan penyakit-penyakit hati. Ini yang dinamakan zindik, saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Daripada tanda-tanda seorang wali, tidak ada ketakutan padanya, ketakutan daripada kemiskinan, ketakutan dari mara bahaya, tidak ada sama sekali. Karena hatinya sudah dipenuhi iman kepada Allah, karena hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah, karena hatinya sudah ada itminan, ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sedikit pun kesedihan baginya. Orang-orang wali, saudara, makin tahun setiap orang wali meninggal pasti ada gantinya. Cuman kadang-kadang bagaimana orang wali ini ditampakkan oleh Allah,
tergantung daripada Allah sendiri. Kenapa saudara-saudara sekalian? Di zaman sekarang ini wali-wali sudah pada tidak tampak, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang datang kepada wali-wali, dia meminta kepada wali, dia hanya meminta kekayaan kepada wali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan wali-wali itu, padahal di dunia ini tidak kosong daripada wali-wali itu, saudara-saudara sekalian. Setiap wali-wali meninggal pasti ada gantinya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, innallaha akhfa thalatha fi thalatha. Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara, kata sebagian ulama. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya pada ketaatannya. Dan jangan sekali-kali kamu meremehkan taat berupa apapun. Kadang-kadang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya pada maksiatnya. Jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang maksiat itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, innallaha akhfa awliya'ahu. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya ala ibadihi. Kenapa menyembunyikan di antara hamba-hambanya? Kenapa, saudara? Fala tastahkir 'abdan min ibadillah. Jangan sekali-kali kamu meremehkan. Jangan sekali-kali kamu meremehkan atau kamu mencaci maki hamba daripada hamba Allah. Takut yang engkau remehkan tadi itu adalah wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah dalam pertemuan yang singkat ini kita ambil hikmah. Kita mengambil daripada hikmah perjuangan Habib Nuh. Beliau adalah seorang aulia besar. Beliau adalah seorang ulama besar. Beliau telah tanamkan bagaimana kakek-kakek beliau tanamkan tentang ajaran Islam, tentang bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, sampai tumbuh pengikut-pengikut, sampai tumbuh orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, apabila kita selalu berhusnudzan, apabila kita selalu menganggap orang-orang yang di depan kita adalah aulia dan orang salihin, insyaallah kita selamat. Dalam satu hadits qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menghina, mencaci maki daripada wali-waliku, berarti dia telah mengumandangkan perang terhadapku. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumandangkan perang kecuali ada sinaf daripada sebagian manusia. Di antara yang Allah mengumandangkan perang kepada orang-orang tersebut adalah akilur riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Izinkanlah untuk berperang kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang sengaja memakan riba. Yang kedua adalah orang-orang yang menghina daripada wali-wali Allah. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita datang ke tempat wali Allah saat beliau hidup, kita mendapat keyakinan, kita mendapat barokah daripada wali. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ziarah kepada wali-wali Allah saat beliau sudah meninggal, bahkan lebih banyak barokah yang kita dapatkan. Kenapa, saudara? Karena wali-wali Allah saat hidup dia mendapat kewajiban takalifus shalah, dia mendapat kewajiban puasa, dia mendapat kewajiban keluarganya, tapi saat meninggal dia kosong, dia bisa mendengar dan dia bisa memberikan keberkahan dengan izin Allah orang-orang yang ziarah kepadanya. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas ceramahnya. Mudah-mudahan terketuk hati kita dan menambah lagi kecintaan kita untuk aulia. Majlis mengalu-alukan keterangan Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani dari Makkahul Mukarramah. Sebelum kita mendengar ceramah daripada Habib Umar, kita memberi peluang dalam 5 minit untuk sama-sama kita mendengar seorang ulama yang datangkan dari Makkahul Mukarramah juga daripada Rabitah Al-Islami, yaitu Kiai Marfin Kasturi, diminta untuk menyampaikan sepatah dua ceramah. Kiai ini sudah menjelajah daripada Afrika ke